Assalamualaikum, selamat siang Lur. Saat ini Cak Pit ingin mereview perjalanan dari perbatasan Gresik Lamongan Pantura, mau menuju ke Bunder Gresik. Ini situasi syutingnya jam 11.30. Bagaimana situasinya kalau jam-jam segini? Apakah lancar atau macet? Nanti akan kita lihat bersama dalam perjalanan ini. Ini Lur, situasinya masih di sekitar Gapura perbatasan. Ini tempatnya di Pom Banyu Tengah. Nih, Pom Banyu Tengah. Kita nanti akan melihat apakah saat jam seperti ini paling nyaman kita melakukan perjalanan ke arah timur dari jalur Pantura, Paciran, Panceng, Sedayu, Bunga, Manyar. Nanti kita lihat tampaknya sekarang ini sangat sunyi. Kita bisa melakukan perjalanan dengan agak cepat. Jadi kita lihat tidak ada truk lewat ini. Apakah ini hari Minggu atau hari Ahad yang menjadi faktor sepinya truk-truk besar? Tapi biasanya kalau hari-hari begini ini itu yang ada itu bis wisata sama mobil-mobil ziarah itu. Nah itu tampak ini tadi bis itu bis ziarah. Tapi kelihatannya yang truk-truk pengangkut pedal atau lemah uruk kelihatannya belum tampak. Ini sudah masuk ke kawasan Purbo. Jadi kalau orang sini menyebutnya Kerapia. Saya akan coba lebih cepat sedikit karena jalannya longgar. Sampai nanti di Bunder bagaimana situasinya, mari kita ikuti bersama. Ini kalau sekedar referensi bagi orang luar kawasan sini, di daerah sini ini banyak legen. Nah ini di samping saya ini tempat truk berbelok ini jual legen juga, jual ental original sini, Mas. Jadi bagi penikmat atau orang yang ingin minum legen di daerah sini banyak sekali. Jadi di tepi-tepi jalan sini dikenal dengan legen Panceng ya di sini ini. Minum legen ini diyakini oleh banyak kalangan salah satu obat orang penyakit ginjal. Jadi bisa melarutkan batu ginjal dan sejenisnya. Itu orang-orang sini meyakini minum legen salah satu obatnya. Legen yang asli biasanya yang dicari ya, kalau cari di daerah sini cari desa Sebero, desa Larangan, desa Belut. Nah di situ kawasan-kawasan penghasil legen di kawasan sini. Ini Kecamatan Panceng Lur. Ini dikenal di kantor Kecamatan Panceng atau sebelahnya itu pos polisi atau kantor Polsek Panceng. Lanjut Lur. Setelah sini kurang lebih setengah kilo baru hutan Panceng. Nah ini Lur sudah mulai ramai ternyata. Kalau cari nasi jagung, nah, referensi saya di sini ada enak pas di sini nih ya ini. Ini ada nasi jagung dengan ikannya khas Jawa, ada ikan laut, ikan asin di sini. Ya, banyak mobil wisata.
ziarah, rata-rata ziarah wali. Ini hutan Panceng lur. Orang sini menyebutnya Swadung, daerah Swadung sini. Daerah sini biasanya sering digunakan istirahat sopir-sopir truk besar karena area parkirnya ada agak luas sehingga nggak mengkhawatirkan mobilnya untuk parkir di sekitar sini. Ini tepi hutan tapi parkirnya memadai untuk truk-truk besar. Ini kawasan Panceng. Jalur ini bagi truk besar harap waspada lur karena dianggap tanjakan sederhana tapi sering truk di sini ini tidak kuat nanjak, kehabisan napas. Akhirnya istilahnya orang-orang menyebutnya keplorot. Daerah sini loh sering terjadi insiden akhirnya menyebabkan macet panjang. Ini hutan Panceng. Jalannya bergelombang lur, hati-hati jangan cepat-cepat kalau jalur sini karena ya satu tidak nyaman, dua ya safety kita akan berbahaya, keselamatan kita akan berbahaya. Ini di depan kita ini nanti kurang lebih 100 meter itu pasar sapi Panceng lur. Nah di sini kalau hari Selasa rame, mohon hati-hati juga. Dari pasar Panceng ini kalau belok ke kanan itu ada desa Surawiti. Kita kemarin sudah sempat mereview di video saya. Surawiti itu diyakini oleh masyarakat sebagai salah satu tempat tirakat Kanjeng Sunan Kalijogo. Nah ini loh ya sebelah kanan ini. Belok ke kanan kurang lebih 2 kilo, situ ada bukit, ada guanya, ada kuburannya. Cuman di situ diyakini dulu saat Sunan Kalijogo masih muda, dikenal sebagai anak berandal, itu tirakatnya di sini. Bahkan ada yang meyakini pohon bambu di Bukit Panceng itu, di Bukit Surawiti itu salah satu dari tongkat bambunya Sunan Kalijogo. Ini masih di hutan Panceng lur, tampak lengang karena ya ini jam-jam istirahat ini jam 12. Ini di hutan Panceng. Kita di sini bisa kecepatan sedang lur, bisa rata-rata kecepatan ini 80. Agak lumayan. Tapi sebentar lagi di turunan jalan itu nanti itu ada gelombang. Jadi hati-hati juga, sering terjadi insiden laka, selip atau truk nanjak nggak kuat. Nah, ini setelah ini itu tampak mobil besar, kita lihat. Melambat. Saya masuk. Nah, ini loh di sini hati-hati. Sering orang overestimate bahwa di sini berbahaya di gelombangnya. Ini bergelombang. Masih tetap di hutan Panceng. Nampak kan banyak mobil ziarah, bis. Sudah keluar hutan Panceng, kita disambut desa Wotan. Nah ini kawasan Wotan. Di sini juga hati-hati lor karena ada banyak pabrik, ada kawasan orang kerja, sehingga hati-hati. Kadang orang menyeberang kita nggak menyangka karena kecepatan kita. Ini kanan kiri ini pabrik. Di
lancar lur, termasuk sepi. Tapi kalau pagi hari atau sore hari sering di sini kadang-kadang itu truk besar pengangkut pedal, itu sering menjadi kita itu tidak bisa melaju lancar. Setelah Wotan ini ada namanya desa Sekapuk. Jadi desa Sekapuk ini salah satu desa yang mungkin kita sering mengenal karena di sini ada kawasan wisata Setigi. Itu wisata daerah bekas galian dikelola desa menjadi area wisata, dan beberapa tahun terakhir, kurang lebih 5 tahun terakhir, mulai viral kawasan wisata Setigi. Ini sudah masuk kawasan Sekapuk. Nah, sebelah kanan tadi kalau masuk itu ke desa Daudo. Alhamdulillah lancar perjalanan kita. Tapi ini hari Minggu, nampak sekali banyak bus wisata. Ini bus wisata. Ini pasar desa Sekapuk loh. Ini kalau ke kiri pertigaan ini Sekapuk menuju desa Gosari, lanjut Cangaan, lanjut ke Banyu Urip, wilayah kecamatan Ujung Pangkah loh. Jadi jalur masuk Ujung Pangkah salah satunya lewat Sekapuk sini. Ini di kawasan Sekapuk lur, ada juga tempat yang bisa saya referensikan kalau istirahat di kawasan sini. Ada masjid cukup viral yaitu Masjid Mudhar Arifin. Ini di kanan jalan ini loh. Masjidnya bagus. Di atas rata-rata masjid di kawasan sini ada parkirnya, ada masjidnya, ada rest areanya, ada tempat ya kuliner. Ini kanan jalan ini Masjid Mudhar Arifin. Banyak mobil wisata yang istirahat. Lanjut lur, ini desa Wadeng. Ini kawasan Wadeng. Ini termasuk kecamatan Sedayu sudah. Kenal di sini Pom Wadeng kalau ingin janjian di Pom Wadeng ya di sini ini. Desa Wadeng ini salah satu desa kaya di Kabupaten Gresik karena banyak di sini home industri berupa pabrik penghasil pupuk curah. Jadi di sini ini banyak pabrik yang menggiling tanah putih yang ada unsur dolomitnya, fosfatnya di daerah sini loh. Jadi masyarakat sini banyak yang punya pabrik kecil-kecil tapi hidup. Jadi ini salah satu bahan baku fosfat dan dolomit di daerah sini. Ini namanya Desa Wadeng, kaya desanya. Banyak masyarakatnya yang bekerja di pabrik, tertampung tenaga kerjanya, anak-anak mudanya bekerja di pabrik-pabrik di sini. Dan pabrik itu sifatnya milik pribadi orang-orang sini loh. Hampir semuanya itu pengusaha-pengusaha lokal Wadeng. Di kanan kiri sini kalau masyarakat luar ingin cari pupuk dolomit atau fosfat yang curah ya di daerah sini. Murah lur, memang di sini pusatnya. Lanjut di sebelah depan ini ada Gapura Bolo namanya. Bolo
ini wilayah desa di Kecamatan Ujung Pangkah. Jadi di sini loh. Nah, tampak wisata banyak sekali jalur-jalur wisata ini. Jadi memang sudah menjadi budaya di daerah kita di Jawa. Kalau salah satu momentum untuk wisata itu juga membuat acara wisata religi, yaitu ziarah ke wali-wali di tanah Jawa. Kalau orang Jawa Timur sering membuat ziarah wali Jawa Timur. Ada sekitar 5. Ada Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Maulana Malik Ibrahim, Sunan Derajat, dan Sunan Bonang. Terus sekarang destinasi baru ditambah makom Gus Dur dan makom Mbah Kiai Wahab Hasbullah pendiri Nahdlatul Ulama. Itu yang sekarang menjadi tema ziarahnya. Ada Wali Songo, biasanya dilalui sampai ke Banten, Jakarta, daerah Tasikmalaya, Pamijahan. Nah, itu biasanya dilalui 6 hari. Nah, sini jalurnya, salah satu pasti orang ziarah wali pasti lewat jalur sini. Dan ini situasinya. Daerah sini memang daerah industri. Salah satunya itu tadi penghasil pupuk, dolomit, dan fosfat. Lanjut di depan kita itu lur, itu pertigaan Gedudur namanya. Kalau ke kanan lurus itu ke Kecamatan Dukun, Pasar Dukun, kemudian nyebrang lagi Bengawan, lanjut ke Lamongan lewat dekat. Bisa lur. Yang mau ke arah Lamongan, arah Mojokerto lewat sini ke kanan bisa. Jalur kecil, jalur alternatif, tapi bisa lebih cepat dibandingkan nanti lewat Gresik atau Surabaya. Ini lur desa Golokan ini. Ini desa Golokan. Oke, lanjut lur. Ini sudah di pertigaan Ujung Pangkah. Jadi ini bisa lewat Ujung Pangkah. Jalur utama masuk Kecamatan Ujung Pangkah ya di sini loh. Selanjutnya ini Geladak 1 Sedayu. Nah, ini orang sini menyebutnya kalau Geladak itu stand bahasa bakunya itu jembatan itu. Tapi kalau orang Pantura sini menyebutnya Geladak. Sudah mau masuk kawasan Sedayu lur. Ya. Ini sudah masuk kawasan Sedayu. Kota Lama Sedayu. Dulu diyakini daerah sini adalah pusat ibu kota Gresik. Makanya di sini banyak artefak atau situs peninggalan dari Sedayu kuno. Termasuk di sini ada makam-makam para Wedono. Wedono itu pemimpin daerah zaman dulu, atau bisa disebut Kawedanan. Banyak bangunan tua zaman dulu. Bahkan di Sedayu ini terkenal perekonomiannya dari sarang burung walet. Jadi dulu itu pusat sarang burung walet itu di Sedayu sini. Di Sedayu ini juga terkenal kawasan pesantren anak. Jadi
Jadi daerah sini, ini saya melambat ini di kawasan alun-alun Sedayu Lur. Jadi kawasan alun-alun sini sangat luas, di atas rata-rata alun-alun umum. Ini kurang lebih 4 kali lapangan. Ini pusat dari Kabupaten Gresik zaman dulu. Makam para Wedono. Di situ ada yang paling terkenal namanya Kanjeng Sepuh. Jadi makam Kanjeng Sepuh di sini ada, di baratnya Masjid Jami. Bagus-bagus. Jadi kalau nanti lain waktu akan saya review makam Kanjeng Sepuh. Nanti biar kita tahu situs sejarah di daerah Sedayu. Daerah Sedayu ini kalau sampai sekarang masih banyak dikenal dengan pondok pesantren anak. Jadi barangkali ada yang ingin melihat atau mencari referensi pondok anak, bisa jalan-jalan ke Sedayu sini. Oke Lur, ini sudah mulai keluar dari Sedayu kotanya. Masih banyak bis wisata karena di sini jalur utama wisata ziarah. Jalur pasti lewat sini, Surabaya, Gresik, Lamongan, Panceng, Lamongan, Paciran di sini. Di sini ada juga tempat wisata terkenal yaitu wisata Bahari Lamongan. Jalur dari Surabaya pasti lewat sini juga. Ini kita kecantol truk besar, tidak bisa jalan cepat. Oke, kita akan mencoba masuk. Ini kawasan pendidikan SMA Negeri Sedayu sini. Orang menyebut daerah sini daerah Ngawen. Jalannya sini ada di Lur, gelombang. Ini di depan ini jejer sepeda ini anak antri kopi. Di sini ada kopi terkenal. Kopinya siapa sih, saya lupa. Jadi memang di daerah sini budaya ngopi itu seperti menjadi tradisi. Orang berkumpul, orang santai, orang menikmati lelah, menikmati capeknya bekerja ya di warung kopi. Saya sendiri sebetulnya aslinya bukan daerah sini, tapi karena budayanya sudah semacam itu, saya juga ikut-ikut juga. Dalam artian kita untuk hablum minannas, ada komunikasi sosial dengan masyarakat, paling enak ya di warung kopi. Jadi terkadang ada orang itu memang jaim ya, urusan ke warung kopi seakan-akan menurunkan muruah kita, menurunkan wibawa kita, itu ada. Tapi di sisi lain, di sini ini warung kopi ini salah satu sarana yang luar biasa untuk komunikasi sosial, untuk menjalin hablum minannas, untuk memperbaiki
tidak ada pretensi persepsi negatif juga, hanya tergantung dari persepsi saja. Warung kopi di sini sederhana, nggak ada aneh-aneh lur yang banyak. Jadi mayoritas warung kopi itu ya untuk orang santai. Tapi juga ada lur warung kopi itu yang dikesan negatif. Ada di sini orang menyebutnya warung kopi pangku. Jadi ngopi itu sambil oleh pangku atau sambil mangku sing dodol. Ada, tapi ya semuanya ada tertentu tempatnya. Jadi kalau orang-orang yang berniat santai nggak seperti itu, tapi orang yang pangku itu biasanya ya orang-orang yang jahil lah. Harganya lain kadang-kadang. Jadi saya pernah mencoba itu, kebetulan ada pekerjaan di sebelah warung itu dikenal warung pangku. Ternyata benar, kita itu kalau ngopi biasa katakanlah 4.000 per porsi atau 5.000, kalau warung pangku itu bisa ditarif sampai 15.000, padahal kopinya ya biasa-biasa. Ya itu ada, tapi sebagian kecil dari banyak warung kopi. Itu pun kawasannya kawasan tertentu, biasanya di pinggir hutan, di pinggir tambak yang jauh dari kampung, biasanya begitu. Ini sudah masuk ke kawasan Abar-Abir lur. Ini kawasan Abar-Abir, desa Abar-Abir, salah satu desa yang religius karena juga ada pesantrennya, ada rata-rata masyarakatnya pesantren. Daerah sini masyarakat tambak Abar-Abir, bisa dikatakan anak-anak daerah kawasan sini itu rata-rata mondok semua. Abar-Abir ini dekat, kalau maju lagi 2 kilo itu sudah masuk ke kawasan Bunga, desa Bunga, kecamatan Bunga juga di situ. Kawasan pondok pesantren yang populer di Kabupaten Gresik. Ini masih kawasan Abar-Abir, sampai nanti depan itu POM. Nah biasanya di sini kita harus hati-hati, jalannya menanjak, kemudian truk besar melambat, tidak bisa cepat, terus bergelombang lagi. Harus hati-hati kalau lewat jalur sini, sering ada insiden laka atau truk trouble, jadi macet kalau sudah ada begitu. Ini POM Abar-Abir biasanya dijadikan tempat istirahat atau pos janjian juga. Nah, tunggu di Abar-Abir POM ya di sini. Masuk ke kawasan Bunga. Kawasan Bunga ini hati-hati lur, ada pertigaan di situ. Kebetulan ini posisi turunan, jadi jalan sedang menurun di sini. Nah, ini kalau kita nggak hati-hati di situ sering terjadi laka. Jadi ada truk besar lewat, rem dadak, ngeblong, itu sering. Karena situ di samping pertigaan masuk wilayah area Kecamatan Dukun, juga kawasan pasar, jadi ramai. Sering antri atau sering ada serobot-serobotan jalan ya di daerah sini. Bunga ini populer kawasan pondok pesantren. Ada Asada, kemudian pondok pesantren Komarudin, Sampurna, dan banyak lagi. Di sini kawasan pendidikan juga terkenal di Pantura. Ini lur kawasan Bunga. Ini kalau
pasaran, hari pasaran, ramai loh jalan ini, bahkan macet. Ini siang hari Minggu jam 12 lancar loh. Sudah mau masuk ke kawasan Jembatan Sembayat. Jembatan Sembayat ini sebetulnya ada yang baru. Jadi jembatan baru kemarin sempat dipakai, tapi nggak tahu kita belum ada 1 tahun sepertinya. Sekarang sudah ditutup. Sepertinya ada masalah. Nah ini kelihatannya, ya ini ditutup, ini ada ini ditutup. Jembatan ini belum lama lho, mewah sebetulnya, besar, tapi kita nggak tahu kenapa kok tutup. Mungkin ada hal-hal yang membahayakan sehingga perlu perbaikan atau rekondisi. Tampak ini sudah mulai banyak yang pecah-pecah. Nah ini akhirnya balik lagi ke jembatan lama. Ini jembatan lama yang kita lewati ini. Nah di samping kiri itu jembatan baru, belum 1 tahun loh, sudah ditutup. Apakah salah konstruksi, kita nggak tahu juga. Ini jembatan Bayat orang menyebutnya, Jembatan Sembayat Gresik. Daerah sini mulai rame lur. Jadi mobil-mobil yang banyak, kalau bis-bis itu bis wisata. Di daerah Sembayat, nah ini itu kalau ingin kuliner banyak lur di sini. Ada Kikil Keti itu sempat terkenal, kemudian ada warung nasi sedep. Warung nasinya Waklus, ini terkenal juga, ini sebelah kiri saya ini. Di sini ini kawasan kuliner yang lumayan juga ramai. Warung makannya Waklus. Di depan kita itu ada pertigaan belok kiri. Nah itu satu-satunya jalan menuju Desa Mengare. Hampir semua orang Kabupaten Gresik sangat kenal di Mengare. Mengare itu satu desa yang sangat ujung sekali. Kalau kita perjalanan mungkin 12 kilo sampai 15 kilo mungkin ini. Itu hanya satunya jalan, kita lewati kanan kiri tambak dan ujung muara Bengawan Solo. Di desa itulah ujung muara Bengawan Solo. Dan kita barangkali ada yang ingin tahu mana ujung atau muaranya Bengawan Solo, ya cari di Google Desa Mengare. Jadi dari Desa Mengare itu kawasannya tambak ikan, tambak udang juga, dan di andalan Gresik juga penghasil ikan bandeng yang setiap tahun ada kontes. Itu hampir semua juaranya itu dari Mengare. Juara kontes ikan bandeng terbesar. Ini masih di Desa Sembayat loh. Lanjut nanti di depan kita itu ada jembatan, itu orang sini menyebutnya Gumeno. Desa Gumeno ini salah satu desa juga yang besar di tengah-tengah tambak. Masyarakatnya mayoritas itu petani tambak. Oke, ini Desa Gumeno. Masuk kanan, itu Desa Gumeno. Nah, ini
lanjut lur. Di depan kita ini nanti sudah masuk ke kawasan Desa Betoyo. Betoyo ini juga sangat populer di kawasan Kabupaten Gresik. Masyarakatnya agamis, kader mudanya itu rata-rata dari lulusan pondok pesantren. Penghasilan masyarakatnya rata-rata petani tambak. Nah, ini lanjut, saya akan cepat sedikit. Kawasan wisata ini, bis wisata ini banyak lur, bis wisata jalur sini, apalagi ini hari Minggu. Nah ini lur, kawasan Desa Betoyo, pertigaan ini. Dari pertigaan ini kita belok kanan itu masuk Desa Betoyo. Kalau lurus lagi itu nanti bisa masuk ke kawasan Kabupaten Lamongan, lewat Glagah, lewat Ngawi, lewat dekat ke sini. Jadi kalau ditarik sini jalur cepat mau ke Kota Lamongan, dari sini ke Kota Lamongan paling ya sekitar 20 kilo. Nanti kalau lewat jalur sini kanan itu nanti akan melewati perbatasan Gresik Lamongan via Glagah Ngawi. Ini lur jalur alternatifnya. Oke lur, saya akan mencoba mempercepat. Gak berani. Ada mobil kecil, mobil van ini. Masyarakat sini pertaniannya pertanian tambak lur. Jadi hampir sepanjang jalan kita melihat kanan kiri itu tambak lur. Dan sini sudah mulai banyak industri, pabrik. Nah sebelah kanan saya ini pabrik peleburan baja. Nah lanjut di sini kanan kiri sepanjang jalan saya lewat sini pasti akan melihat tambak kanan kiri. Ya. Jadi tambak sini ini payau. Payau itu antara asin dan air tawar. Di daerah sini ini air tawar sangat sulit loh, air tawar, karena kawasannya itu air apa ya, payau tadi. Dikatakan asin ya asin, dikatakan tawar ternyata ada rasa asinnya. Ini sekarang menjadi kawasan pergudangan. Bahkan di depan kita nanti ada namanya kawasan JP. Di situ sekarang menjadi ikon baru Gresik, tempat industri baru. Bahkan kemarin dicanangkan sempat groundbreaking atau launching juga kalau nggak salah, itu ada pelabuhan JP itu. Nah di situ sekarang menjadi kawasan smelter. Itu tempat dirancang untuk menjadi smelter terbesar di Indonesia dari perusahaan Freeport. Nanti smelter Freeport yang kemarin disyaratkan oleh Bapak Jokowi itu nanti yang utama itu di sini, daerah kawasan JP ini, masuk wilayah Kecamatan Manyar itu. Kalau sampean Google Map, nah di kawasan ini nanti sebelahnya itu sudah masuk kawasan Laut Jawa. Di situ ada Selat Madura. Jadi tampak nanti itu lalu lintas kapal di Selat Madura dan sambungnya di Pelabuhan Tanjung Perak. Gitu lur, kawasan sini sudah mulai padat mobil-mobil kecil untuk saling mendahului. Nggak tahu alasannya apa ini kok ada yang
bikin kebelek, ada yang memang dikejar tayang ya. Kawasan sini hati-hati lur, kalau pagi atau siang atau malam itu jamnya sibuk. Di sini termasuk jalur para pekerja ke pabrik-pabrik lewat sini loh. Utamanya itu jam pergantian shift pabrik mie sedap, pasti sini rame. Jam setengah 7, sore jam 4 kurang lebih, kemudian malam sekitar jam 10 pasti rame ya, karena jalurnya para pekerja. Saya mencoba masuk lur, ternyata padat. Nah, ini di kawasan JP. Di sini hati-hati karena juga tikungan serong, jadi bukan tikungan tajam enggak. Jadi masih banyak orang yang tidak mengurangi kecepatan sehingga sering terjadi insiden laka. Sini lur, hati-hati kita. Ini sudah masuk kawasan Manyar lur. Kanan kiri sudah mulai banyak gudang, banyak pabrik, banyak lalu lintas pekerja ya di sini. Ya hanya saja ini siang kelihatannya tidak ada berapa banyak motor lewat, tapi kalau sudah jamnya orang kerja lalu lintas pulang dan berangkat, ngeri, saling balapan, padat. Dan nah ini banyak tanda-tanda itu habis kecelakaan. Oke lur, saya masuk agak cepat karena juga memungkinkan kalau kita salib. Lanjut. Oke. Ini sudah mau masuk wilayah Kecamatan Manyar ini. Jembatan ini tanda-tandanya ya, wilayah Manyar. Sebelum Manyar itu ada jalan belok kanan, itu namanya Desa Leran. Masyarakatnya mayoritas juga petani dan petani tambak. Di sini banyak tempat kuliner, salah satunya itu warung makan Sembilang. Ada bebek goreng urap ca Ipul. Sangat recommended makanan di sini karena tempat kuliner seafood Sembilang itu jarang loh, karena memang istimewa ikannya, dua harganya juga lumayan istimewa, tapi rame di sini. Nah, ini sudah masuk kawasan Manyar loh. Kiri jalan ini banyak tempat kerja, ada warung, ada gudang, ada itu. Tapi sepertinya ini tanah langsung mepet jalan raya. Kita kurang tahu apa
Gresik menjadi kawasan industri. Nah ini sebelah kiri kita ini sampai Gresik sana itu kawasan industri Mas.